dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah, saya bersama 6 rekan saya yaitu Amelia Cika Syahdila, Anissa Eka Yudaningrum, Regita Widya Stuti, Alifa Ramadhani, Putri Salsabila, dan Fadia Dwi Amanda telah melaksanakan kegiatan PLP 1. Kegiatan PLP 1 biasa disebut pengenalan lapangan persekolahan, yaitu proses pengamatan dan observasi di bidang suatu pendidikan dengan tujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik bagi mahasiswa sebagai calon para pendidik. Sekolah yang kami tuju ialah SDN Cipinang Besar Selatan 19 pagi. Sekolah Dasar Cipinang Besar Selatan 19 pagi terletak di Jalan Pancawarga nomor 16 RT 07 RW 03 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekolah ini terakreditasi A, sekolah yang menerapkan blended learning. Sekolah ini memiliki sarana prasarana yang cukup memadai. Mewawancarai 3 narasumber yaitu Bapak Murdan selaku Kepala Sekolah, Bapak Harsono, dan Bapak Steviola Akbar selaku Guru Pamong. Ini kan pasti siswa-siswanya karakteristiknya berbeda-beda ya Pak ya. Mungkin kalau dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, persiapan apa sih yang akan Bapak berikan kepada guru-guru nantinya dalam menghadapi karakteristik para siswanya yang berbeda seperti itu Pak? Ya, memahami lingkungan terlebih dahulu. Seperti itu ya harus tahu kondisi anak, gimana karakternya, biar nanti ya apa yang disampaikan ya bisa mencapai tujuan seperti itu. Tapi misalnya tidak pembelajaran jarak jauh. Kalau pada saat ini masih dilaksanakan atau tidak Pak? Kita ada ekstrakurikuler yaitu pramuka dengan tari, itu masih tetap kita laksanakan walaupun secara daring, dari jarak jauh. Bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah yang diterapkan ketika daring? Apa pelaksanaannya dijalankan dengan maksimal atau terjadi beberapa kendala? Ya, kita dalam masa pandemi ya harus maksimal, tidak boleh tidak. Mana Pak struktur organisasi dan tata kerja sekolah? Struktur organisasi kita kan harusnya kepala sekolah sebetulnya. Kemudian ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada guru, dan ada murid. Ini struktur organisasi kita seperti itu. Kalau Selanjutnya peraturan untuk kegiatan upacaranya itu kalau sebelum pandemi ini dilaksanakan seperti apa Pak? Kalau kita upacaranya itu kan biasanya dilaksanakan ya misalnya setiap hari Senin. Nah, setiap hari ini 1 Oktober kita upacaranya ya hanya lihat apa namanya di layar gitu. Pembiasaan dan kebiasaan positif seperti apa yang diciptakan oleh tenaga pendidik di sini? Ya misalnya pada waktu kita mau masuk sebelum pelajaran dimulai, biasanya itu kan pembiasaannya adalah ya kalau di sini setiap hari itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada Pancasila dan lain. Metode pembelajaran apa yang digunakan Bapak selama mengajar di pembelajaran daring? Oh, di daring ya. Kalau untuk daring ini kebanyakan pasti ya demonstrasi ya. Bagaimana Bapak melakukan penilaian kepada semua murid termasuk murid ABK baik secara PTMT ini terbantu sekali, kita bisa ngelihat sikap anak seperti apa gitu kan, kerjasamanya atau sopan santunnya itu kan bisa ngebantu juga kan. Ya kalau misalkan anak-anak yang hasil penilaian kognitifnya kecil, ya itu bisa dibantu dengan sikap. untuk penilaian tentang kesikapan siswa itu kan sulit ya karena Betul. lewat jalur Online gitu ya. online gitu. Itu cara penilaiannya seperti apa? Nah, kalau saya pribadi itu bisa saya nilai dari taatan dia saat mengumpulkan tugas. Kesulitan apa sih yang biasa Bapak hadapi dalam menilai keterampilan siswanya gitu selama proses di rumah gitu? Kalau kesulitan itu pasti banyak ya. Apalagi pandemi ini dan pastinya
jangankan keterampilan, pengetahuan pun aja kita kadang masih sanksi gitu ya. Bagaimana nih cara Bapak memberikan semangat untuk belajar kepada para siswa? Karena pastinya mereka sangat jenuh dengan pembelajaran daring. Iya, kalau semangat itu lagi-lagi harus kerjasama antara orang tua dan guru ya. Bapak bisa memberikan kesan dan pesan untuk mahasiswa kita sebagai calon guru nanti. Kalau ingin menjadi seorang guru itu memang kita mempunyai niat yang ini dulu sih, niat yang murni pengen mengajar gitu, bukan niat ingin mencari penghasilan yang bagus ya. Apalagi sekarang ini kan ada yang perbedaan antara honor sama PNS gitu ya. Karakteristik umum peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi, terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbudi pekerti yang luhur. 3. Menanamkan sikap nasionalisme. Yang 4. Menerapkan sikap kedisiplinan yang tinggi. Pelaksanaan tata tertib di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi secara luring yaitu 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Memeriksa suhu. 4. Membawa alat tulis secara pribadi. 5. Bawa makan dan minum secara pribadi. 6. Orang tua diharapkan mengantar putra-putrinya hingga ke depan gerbang sekolah dan menjemputnya kembali saat pulang sekolah nanti. Peraturan tata tertib di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi secara daring yaitu 1. Mengisi absensi kehadiran melalui WhatsApp Group ataupun Google Classroom. 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan batas ketentuan melalui aplikasi WhatsApp Group ataupun dengan Google Classroom. 3. Wajib mengikuti pertemuan melalui aplikasi Zoom dalam waktu 1 minggu sekali setiap pertemuan. Kegiatan seremonial formal di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi pada masa luring dilaksanakan setiap hari Senin secara bergilir, sedangkan kegiatan seremonial formal di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi pada masa daring hanya dilakukan di rumah. Sedangkan pada hari besar nasional yang melakukan hanya guru melalui di balik layar televisi serta mengirimkan foto bukti kegiatan tersebut. Praktik-praktik pembiasan positif di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi pada masa luring yaitu melakukan pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran berlangsung di lapangan, melakukan kegiatan senam massal, literasi membaca di lapangan, melakukan kultum setiap pada hari Jumat yang dipimpin oleh guru, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Garuda Pancasila di kelas. Praktik-praktik pembiasaan positif di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi pada masa daring yaitu melakukan berdoa sebelum pembelajaran dimulai, membaca surah-surah pendek. Kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi diantaranya yaitu pramuka, seni tari, futsal, marawis, pencak silat. Namun, dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi hanya berjalan seni tari dan pramuka yang hanya dilakukan di rumah atau secara daring. Kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi pada masa daring ataupun luring ialah guru lebih sering menggunakan metode demonstrasi seperti demonstrasi foto ataupun video. Kendala yang dialami selama pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi yaitu
Pekerjaan peserta didik sering dibantu oleh orang tua. Terbatasnya teknologi handphone sehingga peserta didik mengalah demi orang tua bisa bekerja. Guru kurang memahami dalam mengoperasikan sistem belajar melalui aplikasi belajar. Proses penilaian siswa di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi pada pembelajaran luring ataupun daring seperti ketaatan saat pengumpulan tugas, keterampilan sikap, kognitif, afektif, ketertiban saat kegiatan Zoom berlangsung. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti ini, siswa kurangnya motivasi dalam belajar, sehingga ia pun merasa malas. Usaha yang diberikan oleh guru Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 19 pagi ialah bekerja sama antara orang tua dengan guru dengan memberikan stimulus ataupun dorongan. Pada saat pembelajaran langsung pun guru memberikan reward ataupun hadiah. Sekian pemaparan hasil laporan wawancara kegiatan PLP1 yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.